Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pertama-tama bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih sempat berjumpa di pertemuan keempat ini. Syukur alhamdulillah, anak-anakku sekalian, saya mau koreksi dulu untuk beberapa tugas yang sudah dikumpul, yaitu pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Alhamdulillah, kalau kelas 91 sudah selesai semua tugas pertemuan pertama, 2, dan 3. Dan yang belum atau masih ada yang belum selesai yaitu di kelas 92, 93, dan 94. Jadi untuk saya tekankan kembali, saya himbau kembali bahwa untuk kelas 92, 3, dan 4 segera menyelesaikan tugasnya, karena itu menjadi nilai akhir semester kalian di semester 2 ini dan menjadi nilai akhir di ijazah kalian. Jadi untuk pertemuan keempat ini kita masuk di bab 8, yaitu damaikan negeri dengan toleransi ya. Jadi untuk tugas hari ini yang untuk catatannya, damaikan negeri dengan toleransi. Untuk selanjutnya, peta konsepnya sekalian seperti biasa kalian tulis peta konsepnya. Jadi untuk penilaian peta konsepnya itu adalah memperbaiki tentang pola peta konsepnya, karena saya lihat saya amati dari segi penulisan kalian, terutama bagi laki-lakinya. Jadi silahkan bentuk peta konsepnya yang seperti ini. Artinya gambarlah peta konsepnya sebaik-baiknya, karena itu menjadi nilai atau penilaian saya ketika misalnya tulisan rapi dan peta konsepnya yang bagus. Jadi untuk secara keseluruhan untuk perempuannya sudah rata-rata bagus cara penulisannya. Nah, yang ini adalah penulisan bagi laki-lakinya. Damaikan negeri dengan toleransi. Yang pertama adalah pengertian toleransi, terus kedua sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, terus ketiga toleransi dan kedamaian negeri. Setelah itu mengambil hikmah dalam bentuk toleransi, sikap mulia apa yang dilakukan dalam bentuk atau setelah mempelajari toleransi. Sebelum masuk materi, saya menjelaskan bahwa apa sih toleransi itu. Damaikan negeri dengan toleransi. Toleransi itu menghormati satu sama lain apa yang menjadi keyakinan masing-masing. Bukan dalam bentuk keyakinan adalah bukan hanya dalam bentuk keyakinan. Yang pertama adalah menghormati dalam bentuk budaya, atau toleransi dalam bentuk budaya, toleransi dalam bentuk agama, toleransi dalam bentuk suatu kegiatan masyarakat. Nah, itu termasuk adalah toleransi. Toleransi itu bisa menerima apa yang dilakukan orang lain. Jadi yang pertama yang paling contoh besar di daerah kita ini adalah toleransi dalam bentuk agama, karena di tempat kita ini adalah 50-50, dalam artian 50 dalam bentuk muslim, 50 dalam bentuk non muslim. Bagaimana toleransi kita? Saya mengamati dari sejak saya ada di atau tinggal di ICI ini, toleransi dalam bentuk keagamaan itu sudah betul-betul menghormati salah satu bentuk ibadah yang dianut atau keyakinan dianut. Seperti contohnya ketika misalnya di toleransi bentuk keagamaan, dalam hal ini misalnya Idul Fitri, itu toleransinya kepada non muslim itu sangat luar biasa. Artinya menghormati ibadah kita dalam hal untuk misalnya Idul Fitri atau Idul Adha, itu sangat luar biasa responnya dalam hal bentuk toleransi. Begitupun kita sebagai orang muslim, ketika misalnya non muslim sudah merayakan hari Natal, kita toleransinya juga pada saat dia ibadah tanpa mengganggu kekhusyukan dalam bentuk ibadahnya. Begitupun dengan non muslimnya, tidak mengganggu atau tidak pernah mendapatkan suatu keributan dalam hal
dalam bentuk ibadah, toleransi dalam ibadah. Begitupun dalam bentuk toleransi dalam budaya. Budaya di sini adalah toleransinya misalnya suku Bugis, suku Dayak atau suku Pasir atau suku Jawa itu saling menghormati dalam bentuk budayanya. Jadi itu toleransi adalah menghormati dalam bentuk keyakinan atau dalam hal kebudayaan. Setelah menulis peta konsepnya, apa yang langkah kita tulis adalah ini kalian baca ya. Jadi kalian membaca, memahami atau renungkanlah. Jadi kalian untuk renungkannya ini kalian membaca dalam bentuk rekaman, ya, membaca dalam bentuk rekaman. Setelah itu kirim rekaman bacaan kalian di Google Classroom-nya. Ini renungkanlah, kalian baca paragraf pertama, 2, 3 dan keempat. Ya, jadi itu untuk tugas pertamanya. Untuk setelah tulis kedua, yang ditulis yang kedua, jadi tulisan pertama itu adalah tadi peta konsepnya, terus tulisan kedua adalah pengertian toleransi. Ya, yang pertama adalah pengertian toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamu, ya. Jadi kalian pahami, toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamu. Secara bahasa toleransi berarti tenggang rasa. Secara istilah toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antara sesama manusia, perbedaan satu sama lain, ya. Jadi itu pengertian dari toleransi. Jadi yang kalian tulis adalah paragraf pertama, pengertian toleransi, terus paragraf kedua. Untuk paragraf ketiganya tidak usah ditulis. Setelah menulis lagi untuk paragraf, jadi yang ditulis tadi itu adalah saya tandai dulu di paragraf pertama dan paragraf kedua yang ditulis, ya. Jadi untuk selanjutnya sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang ditulis adalah sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang ditulis adalah ini, judulnya dulu nomor 2. Setelah itu langsung menulis di bagian ini yang saya tandai, ya. Jadi untuk penjelasannya di bagian A sampai I, ya. A B C D F G H I, itu yang ditulis, ya. Jadi itu hanya yang ditulis dalam pertemuan hari ini. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, atau saya tekankan kembali, masih banyak yang mengirim dalam bentuk link, ya, dalam bentuk link. Saya sudah komen di kolom GCR kalian ketika misalnya siswa yang mengirim di link. Jadi anak-anakku sekalian, untuk yang mengirim linknya itu untuk pertemuan keempat ini dan selanjutnya itu ndak usah dikirim bentuk link. Nah, ketika misalnya tidak bisa mengirim dalam hal bentuk JPG atau bentuk audio, itu bisa menginformasikan saya bahwa saya tidak bisa, baru saya nanti upgrade kembali untuk emailnya. Karena ketika misalnya kita tidak bisa mengirim file yang ada di bentuk JPG atau bentuk video, itu nanti saya upgrade kembali emailnya sehingga bisa dikirim dalam bentuk JPG atau bentuk audio atau bentuk foto video. Jadi anak-anakku sekalian, saya mengulangi kembali tugasnya. Yang ditulis adalah peta konsepnya ini, ya. Yang ditulis adalah pertama bab 8, damaikan negeri dengan toleransi. Terus kedua peta konsepnya. Untuk tugas audionya, rekaman audionya itu membaca membaca ini, dan di halaman belakangnya
sampai di paragraf keempat. Nah ini sampai itu. Setelah itu menulis pengertian toleransi sampai di paragraf kedua. Selanjutnya yang ditulis adalah nomor 2, sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, langsung ke A, B, C, D sampai di I. Jadi anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini dalam pertemuan keempat ini. Semoga kita selalu dalam bentuk kesehatan, selalu beriman kepada Allah, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi segala musibah. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita membaca suratul Ikhlas. Nah, semoga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita di akhirat dalam menuntut ilmu ini. Jadi mari kita membaca surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minallahi musta'an wa litiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.